Bila saatnya kau datang lagi, ku berharap dirimu kembali. Rekan-rekan sastrawan dan budayawan yang saya hormati, marilah kita mulai acara ini. Laporan oleh penanggung jawab kegiatan, Bapak Fadul Zabadi, kami persilahkan. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, karena berkat izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini pada malam ini. Bagi kami, pertemuan ini merupakan suatu berkah yang kami anggap suatu kejadian langka. Kami bisa mengumpulkan Bapak Ibu para sastrawan, para budayawan dalam rangka mengembangkan bagaimana meningkatkan minat berkarya sastra masyarakat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan arahan yang lebih jelas sehingga minat masyarakat terhadap karya sastra khususnya akan lebih tinggi. Pak Wisnu, saya laporkan kepada Bapak bahwa sedikit jalan dilaksanakan. Hanya kami mencoba sebetulnya apa sih yang ingin kita peroleh dari pertemuan ini gitu Pak. Karena saya tidak ingin Bapak dan Ibu yang sudah jauh-jauh datang kemari, namun juga bagaimana nanti kegiatan ini bisa menghasilkan sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi pengembangan sastra di tanah air kita gitu. Itu yang sangat ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Barangkali tujuan lokakarya kita ini sebetulnya saya pun dalam pemikiran saya ada dua. Pertama, saya ingin menghasilkan suatu rekomendasi kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional tentang karya sastra yang perlu dibaca oleh peserta didik dalam lingkungan pendidikan dasar dan menengah gitu kan. Nah, ini saya merasa, menurut pendapat saya ada satu kekosongan Pak. Kalau saya perhatikan di standar isi, standar kompetensi itu dan juga di standar sarana prasarana bahwa siswa SD itu harus membaca minimal 9 buku karya sastra, contohnya seperti itu kan. Sastra dan non sastra. Dalam pemikiran saya sastra yang mana yang mereka harus baca gitu kan. Sastra yang mana yang perlu mereka baca gitu. Barangkali ini kekosongannya gitu. Karena apakah buku sastra juga tersedia juga? Itu juga barangkali yang perlu kita pikirkan bersama. Lalu yang kedua, tujuan lokakarya ini kalau memungkinkan ingin menyusun suatu rancangan kegiatan peningkatan minat berkarya sastra masyarakat yang difasilitasi oleh pusat pembinaan, oleh kantor kami. Bagaimana kita Indonesia tumpah darahku, Indonesia kebebasanku, Indonesia sekuntum kemerdekaan tanah air, Indonesia kekasihku, berpelukan bulan dan matahari. Bulanku
sesekali bernyanyi dan suara Menggambar garis, bilangan ganjil dan kubus dalam lembaran kertas kusam masa silam. Dia kukuh menawarkan doa sepenjajah. Siapa memberi, siapa menerima. Terima kasih. Kasihku jauh di pulau. Karya Hairi Anwar. Kasihku jauh di pulau. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Saya mau banyak bicara ya Pak. Iya, ya, boleh. Jauh-jauh dari Aceh. Iya, sudah penuh ini nampaknya. Ini masalah peningkatan minat bergaul dengan sastra ini. Sebenarnya saya guru matematika. Biasanya saya guru matematika. Di sekolah saya tidak dikenal sebagai sastrawan, malah di luar. Peningkatan minat sastra itu kepada masyarakat itu cima, karena kami sudah banyak melakukan istilah di sana itu kayak urgent tunggal itu, pentas urgent tunggal. Kami melakukan ke kampung-kampung, bahkan sampai ke pelosok yang sampai ke puncak gunung. Kongres Bahasa Tegal. Beribu-ribu itu untuk melawan Kongres Bahasa Jawa keempat di Semarang. Nah, lalu Banyumas di mana? Sangat sulit sekali memang untuk mengelola semua kepentingan di Indonesia, terutama dari budaya. Jadi itu makanya saya tidak tahu apa, tapi barangkali temu pikir ini juga akan bisa menguak di kabut. Di taman-taman misalnya bisa kita tuliskan puisi-puisi pendek. Saya punya pengalaman menarik ketika saya baca puisi di Singkawang, di forum itu untuk semua masyarakat Singkawang dalam sebuah acara itu, karena saya juga mengusulkan gimana kalau kita membacakan puisi juga, karena selama ini Singkawang nggak pernah ada acara seperti itu. Ketika saya selesai membaca puisi, apa yang sudah dilaksanakan selama ini tentu sudah bagus seperti kata Bung Ahmadun, tinggal ada perlu peningkatan. Pertama revitalisasi, kemudian yang kedua esensi, yang ketiga nanti cerita bersambung terkait dengan relevansi, dan yang terakhir kontribusi. Sepertinya kita akan mengarah pada revitalisasi beda sastra yang sudah dilakukan oleh pusat bahasa selama ini. Dan kemudian tadi ada wacana tentang pentingnya mengembangkan metode pelatihan menulis kreatif yang menarik, efektif dan inspiratif. Banyak sekali hal yang sudah kita bahas dan masukan yang pada hakikatnya akan menjadi tolak ukur kami untuk melakukan kegiatan pada masa yang akan datang. Akan tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita tahu juga secara bersama, bahwa sesungguhnya kondisi bahasa atau kesastraan kita secara aktif. Dan kita coba untuk melakukan satu semacam tulisan naskah drama yang hasilnya outputnya itu dipentaskan. Tetapi itu tadi tidak ada sampai pada pelatihan. Perlu didorong untuk mengekspresikan karya-karya yang sudah Membacakan puisi nyanyian angsa yang saya terjemahkan menjadi tembang banyak, tapi hanya penggalan saja. Majikan Umah Lembukan
ngomong kambek dheweke. Wis rong minggu kon bisane mung ngaplang-ngaplang. Boleh ngasilnya apa-apa. Kiye ta arane ngentong-tongna beras bibit. Malah kon karo nyong utange sagunung anakan. Saiki nyong blek kuat. Kon saiki lunga merat mana? Malaikat sing nunggu sorga raine besengut ala pisan. Mare zaitun arane nyong. Telembuk tua, ble ayu lan kena raja singa. Terima kasih. Sehabis meninggalkan lambaian tangan bunda yang mengendap di dalam dada, kampung halaman menjelma kesilaman purba, masa kanak penuh impian, bau lumpur dan endar kunang-kunang adalah tangisan mawar yang dipendam buku-buku kenang. Musim tualang yang diberangkatkan angin tanpa nama telah menyeret langkah dalam cerita debu jalanan kota, bebayang diri mengikut di bawah matahari bara. Oh, kota ini beringas penuh trik, tiada tegur sapa. Di sini aku sendirian melukis kesepianku. Kota menjelma perkampungan serigala. Hutan berhala tumbuh kadang kemabukan cuaca, saling mangsara badai kepedihan, gedung-gedung menjulang merobek angkasa. Tak henti mengembara di setiap ruang waktu dalam kepahitan wajah kota. Meski higauan sudut-sudutku cuma menepi di trotoar jalan, menderetkan bangkai-bangkai kemanusiaan. Pun seperti Sisyphus, aku senantiasa memikul cadas luka dan mengelilingkannya berulang kali. Dari pintu ke pintu godaan rumah-rumah kaca. Meski sebagai manusia, aku selalu gagap menerjemahkan kehidupan yang penuh pelik juga. Oh, di kota ini aku sendirian memahat kekalahan dan menuliskan ketakutanku di dinding-dindingnya. Di sini